Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Edisi kali ini edisi spesial karena kita lagi ada di Bern teman-teman. Tepatnya kita ada di Wisma Duta Besar Indonesia untuk Swiss. Kenapa aku di sini? Karena sebentar lagi aku bakal wawancara Bapak Duta Besar kita tentang referendum yang bakal diadakan di Swiss tanggal 7 Maret nanti ya. Di referendum ini kita bakal, bukan kita sih, penduduk Swiss maksudnya bakal menentukan apakah Swiss dan Indonesia bakal mengesahkan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Swiss. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist natürlich noch nicht das, was wir gerne hätten, aber es ist das erste Abkommen von dieser Art, wo Nachhaltigkeit thematisiert worden ist. Am 7. März dieses Jahres stimmen wir über ein Abkommen mit Indonesien ab. Die Schweiz hat dieses sogenannte Wirtschaftspartnerschaftsabkommen im Dezember 2018 zusammen mit den anderen EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen unterzeichnet. Das Abkommen ist Teil der Bemühungen des Bundesrates, den Zugang zu ausländischen Märkten für unsere Unternehmen zu verbessern. Dadurch erhalten und schaffen wir für unser Land Wohlstand und Arbeitsplätze. Yaudah, kita sekarang udah di depan Wisma Duta Besar dan kita masuk yuk, kita pencet belnya. Yuk. Wah, kira-kira siapa yang bukain pintu ya? Oh, pertama gerbangnya dibuka dulu. Assalamualaikum. Halo. Wah, Mas Pak Dubes. Apa kabar? Baik-baik, Pak. Selamat datang di Wisma Indonesia. Wisma Indonesia. Terima kasih banget, Pak, udah boleh mampir ke sini. Oh iya. Yuk. Terima kasih. Yuk, silakan masuk. Mari, makasih. Biasa. Ini buku tamu dulu. Ada buku tamu ya, juga. tulis. Waduh. Iya. Tuh. Ya, selamat datang di Wisma Indonesia. Makasih, Pak. Ini kita beli tahun 1970 yang lalu. Wow, udah Jadi tua juga ya. bangunannya relatif agak tua. Klasik. Ya, klasik Swiss ya. Iya. Ya inilah tempat tamu, kemudian tempat di mana kita menyelenggarakan banyak kegiatan. Ini tapi tempat Bapak tinggal juga, Pak ya? Ya, di sini tempat Kediaman resmi Duta Besar Duta Besar. Indonesia. Ya. Wow, oke. Ini luas juga, Pak ya bangunannya, lumayan luas lah. Lumayan Oke. luas, saya kira. Mari kita lihat. Yuk. Di belakang Ayo, Pak. ini tempat-tempat apa namanya biasa kita bertemu, ya. Ini ruang makan yang biasa kita pakai, kita bisa terima tamu Wah, di sana. banyak ini, Ya. Pak ya, hiasan-hiasan khas Indonesia, Pak ya? Ya, ini saya mau tunjukkan halaman belakangnya. Wah, oke, boleh, Pak. Ini halaman belakang. Bentar dulu, Pak. Berarti kamu dari situ dulu ya, mana? Ini halaman belakang luas. Di belakang itu ada hutan. Oh, oke. Ya. Ada hutan, ya. Dan ini yang sering dipakai buat ini, Pak ya, penyelenggaraan Penyelenggaraan 17. hari-hari besar. Iya, Hari-hari 17 besar. Agustus. Ya. Tapi kalau kosong kayak gini juga baru pertama kali aku lihat, Pak. Biasanya penuh dengan orang karena biasanya ada upacara bendera ya. Iya. Oke. Oke, mari kita masuk kembali ke ruang tamu Ya, sini. makasih, Pak. Ayo kita duduk Makasih, dulu Pak. sebentar di sini. Monggo, silakan Mas Saleh. Ya, makasih. Nah, teman-teman, seperti yang aku udah janjiin tadi, kita bakal wawancara dengan Pak Dubes tentang event yang bakal ada di Swiss tanggal 7 Maret nanti ya. Jadi di Swiss tanggal 7 Maret itu bakal ada pemilihan umum
tentang perdagangan bebas antara Indonesia dan Swiss. Jadi seperti yang kalian tahu, pemilu di Swiss itu nggak hanya untuk pemilihan presiden, tapi setiap kebijakan yang ada itu nanti bakal ditentukan oleh rakyat ya melalui pemilu. Jadi pemilunya itu sering kalau di Swiss ya. Nah, untuk tema kali ini yang tanggal 7 Maret ini itu bakal berdampak besar buat Indonesia. Makanya aku sempetin main ke Wisma Duta Besar untuk langsung ngobrol kita sama Pak Duta Besar Mulyaman Hadad tentang perdagangan bebas ini, Pak ya. Pak Mulyaman Hadad, gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Arif. Gimana kabarnya? Baik juga, udah mulai bosen dengan corona ini. Pandemic, tapi ya. Iya, kalau Bapak sendiri gimana? Iya, sudah hampir 1 tahun ini tidak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Ada di Swiss saja, karena juga nggak sempat kembali ke Indonesia. Karena kebetulan juga bertepatan dengan event besar ini yang tadi sudah dijelaskan, akan ada pemilihan umum atau mungkin kalau di Swiss disebutnya referendum ya. Referendum, betul. Referendum terkait dengan kerjasama ekonomi antara Swiss dengan Indonesia. Ya, jadi kita harus jaga agar sukses, dan kemudian saya juga melakukan banyak komunikasi dengan beberapa pihak di Swiss ya untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah disepakati itu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus ya. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak, bisa dijelasin nggak sih sebenarnya buat teman-teman di Indonesia gitu, sebenarnya referendum ini apa sih dan bagaimana prosedurnya gitu? Iya, saya kira jadi tahun 2018 yang lalu, akhir 2018, kita menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan yang komprehensif, kerjasama ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dengan beberapa negara sebetulnya, termasuk Swiss di dalamnya. Beberapa negara itu saya bisa sebutkan, pertama Swiss, kedua Norwegia, ketiga Liechtenstein, dan yang keempat adalah Iceland. Iceland, oke. Iya, ini 4 negara di Eropa tapi bukan anggota Uni Eropa. Jadi dengan Uni Eropa kita ada lagi negosiasi perdagangan dengan 4 negara ini, kita negosiasi perdagangan, dan alhamdulillah kesepakatannya sudah ditandatangani pada akhir tahun 18 yang lalu. Ya. Pemerintah Swiss sudah setuju, Parlemen Swiss juga sudah setuju, cuma sesuai dengan aturan demokrasi yang ada di Swiss, diberikan 100 hari untuk masyarakat menanggapi. Ya, kemudian ada sekelompok NGO atau LSM yang memobilisasi tanda tangan. Tanda tangan lebih dari 50.000 untuk menolak perjanjian tersebut. Ya. Dan mereka berhasil mengumpulkan 59.000, dan setelah diverifikasi ternyata sah begitu, dan kemudian pemerintah menjadwalkan referendum ini pada awal Maret nanti, tanggal 7 Maret 2021. Jadi memang ini demokrasi yang ada di Swiss. Kita tentu saja menghormati, kita respect dengan apa yang dilaksanakan, karena inilah yang sudah berjalan ratusan tahun. Iya, jadi ya sekarang tentu saja kita bekerja untuk meyakini bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang bagus. Kalau ini cara Bapak untuk meyakinkan orang-orang itu gimana, Pak? Iya, ini menarik ya, karena yang diangkat oleh para penentang perjanjian ini, para LSM ini adalah isu-isu lama sebetulnya. Isu-isu bahwa terutama yang ditentang itu terkait dengan perdagangan sawit ya. Padahal tentu saja perjanjian itu bukan cuma sawit. Komoditi yang lain, kemudian investasi, kemudian juga tukar-menukar pegawai, ya capacity building dan lain sebagainya. Banyak kesempatan yang akan kita manfaatkan kalau nanti itu disetujui ya. Nah, tidak hanya sawit, sekali lagi, sawit hanya sebagian kecil saja, apalagi kita ekspor sawit ke Swiss juga kecil saja. Kecil ya? Kecil saja. Jadi sebetulnya
tidak hanya sawit, perjanjian ini jauh lebih besar manfaatnya karena kemudian meliputi banyak hal ya. Nah sayang sebetulnya kalau gara-gara yang kecil manfaat yang besar itu bisa hilang. Oke. Nah oleh karena itu ya kita mesti terima tantangan itu, terutama dikaitkan dengan sawit memang, bahwa seolah-olah sawit kita itu merusak lingkungan, bahwa seolah-olah sawit kita itu mengganggu kehidupan orang utan atau satwa-satwa liar, bahwa seolah-olah sawit kita itu kemudian mengganggu hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu isu-isu lama. Kita sejak pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali kebijakan-kebijakan terobosan yang memberhentikan atau yang menyetop ya berbagai macam kebijakan-kebijakan yang memang selama ini dinilai tidak sehat. Misalnya izin untuk membangun perkebunan baru ditetapkan, artinya dikeluarkan. Kemudian perlindungan terhadap hewan-hewan liar kemudian juga dilakukan dengan optimal. Perlindungan kebijakan mengenai kehutanan juga dilakukan secara optimal. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah, tugas saya di sini adalah mengupdate semua itu. Karena data-data yang dipakai oleh para penentang itu data-data lama. Data-data lama ya Pak? Iya, yang tidak lagi relevan. Nah, oleh karena itu saya komunikasikan semua ini kepada pemerintah Swiss, kepada stakeholders yang ada di sini, para perusahaan, para investor, macam-macam kita sampaikan. Mudah-mudahan sampai itu message yang saya sampaikan. Oke. Kalau tadi Bapak bilang kayak ini sebenarnya kerjasama ini menguntungkan dua belah pihak gitu Pak. Nah itu bisa nggak mungkin Bapak jelasin apa sih keuntungannya buat Swiss, apa keuntungannya buat Indonesia? Buat Swiss yang jelas kemudian Swiss terbuka terhadap akses pasar yang sangat luas. Karena Indonesia bagian dari ASEAN. Kemudian ASEAN bagian dari ekonomi regional yang sedang tumbuh berkembang luas sekali. Termasuk di dalamnya ada Jepang, Korea, Cina, Australia, dan Selandia Baru. Karena baru aja kemarin bulan lalu kita menandatangani kesepakatan dagang di antara negara-negara itu. Jadi artinya ketika dia bisa masuk Indonesia, dia bisa terbuka aksesnya terhadap ekonomi yang begitu luas. Karena bagi Swiss itu perdagangan itu istilahnya penting sekali. Karena dari 5 franc pendapatan orang Swiss, 2 frankennya itu datang dari perdagangan. Ya jadi 40%. Jadi dari income orang Swiss itu 40%-nya datang dari perdagangan. Dari ekspor-impor. Jadi kalau kemudian dia tidak buka ekonominya, karena kan tidak mungkin Swiss aja yang bisa masuk ke kita. Kita pun harus bisa masuk ke Swiss. Nah oleh karena itu kalau dia tidak buka dan dia tidak lanjutkan ini, saya kira kemudian akan menjadikan ekonomi Swiss menjadi ekonomi yang tertutup. Padahal banyak sekali industri yang ada di Swiss ini. Untuk ekspor ke Uni Eropa, untuk ekspor ke negara lain. Dan tentu saja perjanjian ini diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan ekonomi Swiss yang semakin terbuka. Ya karena peran perdagangan terhadap ekonomi Swiss itu besar sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua penting juga bagi Swiss. Karena kemudian barang-barang yang masuk itu adalah barang-barang yang sudah bersih dan sustainable. Penduduk Swiss menjadi lebih sehat dan yakin dan tidak lagi ada isu-isu kekhawatiran. Terutama kepada kelapa sawit. Karena nanti kelapa sawit Indonesia yang masuk ke Swiss adalah kelapa sawit yang sudah bersertifikasi. Yang sudah memenuhi persyaratan sustainable. Nah saya sering mengatakan kepada beberapa pihak di sini, itulah esensi the beauty dari perjanjian ini. Keindahan dan kebiasaan itu apa? Membawa isu-isu lingkungan masuk ke tengah-tengah concern kita bersama, sehingga kemudian memperbaiki atau memberikan manfaat banyak bagi kedua belah pihak. Bagi Swiss sendiri dan bagi Indonesia. Nah itu bagi Swiss. Nah oleh karena itulah kemudian Presiden Swiss sendiri langsung kampanye dengan mengangkat tema-tema seperti yang tadi saya sampaikan. Nah bagi Indonesia kepentingannya apa? Indonesia tentu saja akan terbuka perdagangan ke Swiss. Swiss kita tahu negara kecil, tapi kemudian dia berada di tengah-tengah Eropa. Ekspor dia ke Uni Eropa itu besar sekali. Jadi kalau kita melakukan ekspor ke Swiss dan di Swiss diolah, kemudian oleh Swiss diekspor lagi ke Uni Eropa, itu akan menjadikan Swiss gerbang. Secara tidak langsung Pak secara tidak langsung masuk ke Eropa.
Nah, kita sekarang sedang negosiasi dengan Uni Eropa saja susahnya setengah mati. Oh gitu. Belum selesai. Oke. Ya kan juga dihadapkan dengan isu sawit, Iya, iya. dengan isu-isu yang Lebih lain. susah lagi ya. Lebih Di- susah di lagi Jerman karena lebih ada militan 20 lagi. Ada 27 negara. Betul, kan, betul. iya kan? Iya. Jadi menurut saya ini kesempatan bagi kita bisa masuk ke Swiss, kemudian oleh Swiss masuk lagi ke kegiatan perdagangan lain. Nah, Swiss itu juga kan sumber investasi. Karena income per kapita Swiss itu kan tinggi sekali. Iya. Lebih dari 80.000 US dollar per kepala dibandingkan dengan kita yang masih 3.000 sampai 4.000 kan. Jadi dia punya daya beli tinggi sekali. Pasar domestiknya kecil sekali. Sehingga daya beli ini kan harus lari keluar. Iya. Nah, keluarnya ya kita rebutan tuh untuk memperebutkan daya saing Swiss itu. Impor tadi Pak ya. Iya, kita rebutan dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Thailand untuk mengambil daya beli Swiss yang begitu besar. Iya. Nah, kita beruntung dibandingkan dengan negara tetangga kita karena kita sudah mulai duluan melakukan perjanjian ini. Jadi kalau perjanjian ini disetujui, keuntungan bagi kita ekspor ke Swiss tidak ada lagi tarif. Oke. Lebih murah harga kita. Iya. Daya saing kita lebih bagus. Ya, otomatis dibandingkan harga jualnya lebih rendah gitu lebih Pak nanti rendah. ya. Dibandingkan dengan produk yang sama dari Malaysia. Betul. Lebih mahal dia. Iya, iya. Kita lebih unggul dalam daya saing kan gitu. Jadi ini artinya kita juga duluan dengan negara tetangga untuk membuka pasar masuk Eropa. Oke. Jadi perjanjian ini bagi Indonesia betul-betul menjadi pintu gerbang. Iya. Tapi kan biasanya ada ketakutan Pak kalau misalnya namanya perdagangan bebas itu kan biasanya isu yang di Indonesia kan selalu ya nanti kita kebanjiran produk dari Swiss gitu kan. Nah kalau itu gimana Pak? Itu pemahaman lama kalau menurut saya. Iya. Ya, sekarang ini dengan sistem yang sudah begitu mengglobal, global value change yang sudah semakin kompleks. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat sebetulnya Apple itu produksi mana. Iya. Karena masing-masing komponen datang dari negara yang berbeda-beda. Betul. Ya, jadi menurut saya tidak usah dikhawatirkan. Sebab Sebab nanti kita juga memproduksi bagian dari produk yang akan berkembang. Tapi yang jelas dengan perjanjian ini kita menjadi bagian dari global supply chains. Oke. Sehingga kemudian kita tidak tertinggal Dari di negara luar sistem value chains yang ada. Iya. Karena kita ikut di dalamnya. Meskipun kita menyumbangkan hanya satu buah baut saja misalnya, tapi kita masuk ke bagian itu. Nah, itu yang menjadikan kita terbuka terhadap perdagangan internasional. Apalagi Swiss dengan akses pasar Eropa yang begitu besar. Ya. Nah, kalau boleh tahu yang diekspor Indonesia saat ini apa sih Pak? Ekspor Swiss ini negara kecil, tapi Swiss memberikan surplus ekspor kita 2,5 US dollar miliar. Surplus ya? Surplus kita. Oke. Jadi jauh lebih banyak ekspor kita Daripada impornya. daripada impor kita dari ke Swiss ini. 2,5. Angkanya berfluktuasi mulai dari 2,2 sampai 2,5 miliar US dollar. billion ya, miliar US dollar. Angka yang besar sekali. Besar banget ya. Kalau kita dengan Cina saja dagang kita defisit. Iya. Ya, dengan negara lain kita masaknya defisit. Tapi dengan Swiss kita surplus 2,5 billion US dollar. Oke. Artinya apa? Negara kecil tapi menyumbangkan surplus bagi neraca perdagangan kita. Nah, apa saja itu? Kita ekspor emas, ya. Kemudian kita ekspor belakangan ini menjadi lebih bervariasi. Ada alas kaki, ada tekstil, ada komoditi seperti kopi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada herbs, natural, bumbu-bumbu gitu ya. Kemudian meubilar, furniture. Jadi mulai banyak masuk sekarang. Dan saya yakin dengan perjanjian ini akan semakin banyak barang lain masuk dengan daya saing yang lebih tinggi. Ini mulanya ya Pak, awal mulanya ini ya. seperti kita buka pintu. Iya, oke. Nah itu pintu. Kalau aku kan pernah ngobrol juga, katanya saat ini misalnya produk kopi itu kan juga populer ya Pak ya di Swiss ya. Dan tapi yang sangat disayangkan kita baru bisa mengimpor yang mentahnya aja Pak ya, yang hijaunya. Jadi nanti mereka roastingnya di Swiss sendiri gitu ya. Dan itu kan bukti bahwa kualitas kita mungkin belum bisa memenuhi standar di Swiss. Itu upayanya ke depan gimana tuh Pak? Ya, Swiss ini memang hebat ya. Tidak ada sejengkal kebun kopi pun di sini, ya. Dan tidak bisa tumbuh kopi di Swiss itu. Betul. Tapi Swiss tercatat sebagai pengekspor kopi terbesar di dunia. Coba bayangkan betapa dia menjadi center
dari proses ekonomi global yang luar biasa. Betul. Jadi dia terima kopi dari beberapa negara, diolah, diperbaiki, di roast dan lain segala macam, ditingkatkan kualitasnya, diekspor dan tercatat sebagai ekspor Swiss. Iya. Nah luar biasa. Nah oleh karena itu tentu saja kita harus meningkatkan kualitas kopi kita. Kopi Indonesia termasuk kopi yang terkenal di Swiss karena kopi kita itu sangat aromatik ya, dan kemudian terkenal dengan kopi-kopi spesial, istilah specialties kopi, ya kopi-kopi mahal sebetulnya yang dikenal di Swiss itu. Nah oleh karena itu tentu saja nanti dalam konteks pemenuhan standar-standar lingkungan dan sustainability, tentu saja ini pekerjaan yang sesudah perjanjian ini kita harus bereskan. Yeah. Jadi bagaimana kopi itu memenuhi standar pasar di sini, apa yang harus dilakukan, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran perusahaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya banyak peluang pekerjaan malah untuk membereskan hal-hal serupa ini. Jadi meningkatkan tingkat kesiapan eksportir kita. Oke. Komoditi tidak hanya kelapa sawit, kopi, coklat, kakao misalnya, kemudian minyak atsiri yang sekarang meningkat. Minyak atsiri ya? Iya, minyak atsiri. Minyak atsiri, minyak serai untuk keperluan kosmetik dan lain sebagainya, dan juga untuk farmasi. Nah, sekarang banyak masuk ke Swiss, tentu saja dengan ekspor importir dari Swiss ditentukan standar-standar yang berkualitas tinggi. Jadi ini keuntungannya, sekaligus juga mengangkat kualitas komoditi ekspor kita sehingga bisa masuk global. Orang mengatakan kalau Anda bisa masuk Swiss, Anda dengan mudah masuk pasar lain. Itu jadi kayak itu yang juga aku dengar sih. Jadi kayak kalau kita udah jadi kayak apa ya, kayak image juga reputasi buat Betul. kita. Jadi, kita udah punya perdagangan dengan Swiss, negara lain bakal ngikut gitu Pak ya. Ada istilah Swiss quality. Swiss quality, dan kalau kita udah jadi membernya gitu udah lebih mudah mengakses pasar yang lain Pak ya. Nah kalau impor Indonesia dari Swiss itu apa Pak utamanya? Kita banyak impor produk-produk farmasi, obat-obatan. Obat-obatan ya. Iya, karena banyak perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia yang bergerak di bidang obat-obatan. Okay. Kemudian juga turbin, ya, mesin-mesin, ya itu banyak juga diimpor dari Swiss, ya. Kemudian perhiasan, jam tangan, jam tangan coklat, pasti ya, dan lain sebagainya ya. Jadi yang besar itu farmasi, alat-alat industri, ya, maksudnya manufacturing, turbin dan lain sebagainya. Kemudian perhiasan, kemudian bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Iya. Dan tadi kita balik lagi ke minyak sawit ya Pak ya. Jadi kan yang sering diisukan itu kan minyak sawit ya Pak ya. Itu sebenarnya seberapa penting sih minyak sawit itu buat Swiss, industri di Swiss sendiri? Kenapa itu sering diisukan gitu? Yang jelas konsumsi minyak nabati akan semakin meningkat pada tahun-tahun ke depan, sejalan dengan kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya. Tentu saja ini minyak nabati itu tentu saja mau disuplai dari minyak yang mana. Ya bisa lokal, dia terus bergantung pada minyak bunga matahari atau minyak kelapa sawit. Ya. Nah tentu saja kalau dari kacamata persaingan semua ini kalah dengan kelapa sawit. Karena produktivitas. Jadi menghasilkan sama-sama 1 ton minyak, kelapa sawit hanya butuh 0,3 hektar tanah luas. Oke. Sementara yang lain itu hampir 3 kali 4 kali lipat luas tanah yang diperlukan. Jadi bayangkan merusak lingkungannya itu. Itu saya pernah baca juga itu. Iya, kalau kemudian kebutuhan minyak yang meningkat itu dipenuhi oleh kebutuhan dari minyak non kelapa sawit tadi. Betul, karena sebenarnya produksi minyak sawit dengan produksi minyak nabati lain itu bukan berarti minyak sawit itu paling merusak lingkungan ya, bahkan bunga matahari atau rapis jauh lebih tidak ekologis gitu ya. Tidak ekologis karena diperlukan lahan yang semakin besar untuk menghasilkan jumlah 1 ton minyak yang sama sama. Itu yang dan kalau jadi kan yang sering aku baca argumen dari mereka itu yang susah itu mengontrolnya gitu kan. Kita memang menjanjikan bahwa kita bakal mensertifikasi minyak sawit tadi, tapi pertanyaannya gimana mereka bisa mengkontrol hal itu? Apakah itu benar-benar dilakukan oleh Indonesia gitu? Ya, yang pertama ya
menjadi tugas kita tentu saja. Karena saya kira juga mereka nggak bisa lepas tangan, apalagi kalau mereka mau membeli, mereka juga harus meyakini agar ini betul-betul mengimplementasikan prinsip itu. Kalau enggak kan juga nggak laku barangnya nanti di sini kan. Jadi ada tanggung jawab juga dari pembeli, terutama importirnya, untuk meyakini bahwa itu mengikuti prinsip-prinsip sustainability. Kemudian yang kedua, kan di Indonesia juga sekarang komitmen pemerintah sudah besar sekali untuk meng-apply prinsip-prinsip lingkungan ini. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement kok. Oke. Iya, jadi misalnya target gas emission, target-target CO2 dan kemudian carbon trading dan lain sebagainya, itu Indonesia termasuk negara yang mengikuti itu. Itu ya. Jadi menurut saya komitmen pemerintah juga ada, ditambah lagi dan didukungan berbagai pihak untuk sama-sama mengimplementasikan prinsip ini. Saya meyakini dalam implementasinya mestinya akan terpantau dan terukur. Lagi pula kan ada beberapa standarisasi internasional yang dipakai oleh pemerintah. Jadi ada misalnya Roundtable Sustainable Palm Oil, terus ada Indonesia Sustainable Palm Oil Principles, yang kemudian ini melibatkan apa istilahnya semua pihak terkait di dalam industri sawit untuk mengikuti prinsip-prinsip sustainability. Nah di Indonesia ini penting karena 15 juta orang tergantung hidupnya terhadap kelapa sawit. Ya lebih. Jadi program kemajuan kelapa sawit ini juga terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oh gitu, oke. Iya, karena begitu banyak keluarga, terutama terlibatnya petani-petani kecil. Ya petani yang cuma punya lahan kecil sekali. Nah bagaimana mengajari mereka agar mereka punya standar kualitas yang sama dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah itu kan tugas kita sama-sama dan tugas mulia menurut saya. Sebab kalau mereka yang kecil itu bisa memenuhi standar, artinya nanti akan memenuhi kesejahteraan petani-petani kecil itu. Berarti itu memang ada tugas pemerintah untuk ikut memantau dan ikut mendidik. Ikut menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Dan kita beruntung karena pemerintah Swiss selama ini sudah membantu itu. Oh, sebenarnya udah terjadi. Jadi sudah membantu Indonesia di dalam membangun apa istilahnya sustainability palm oil. Sehingga dengan demikian kita harapkan bantuan ini terus berlangsung karena Indonesia masih istilahnya negara favorit bagi Swiss. Jadi sehingga dengan adanya bantuan itu apa yang ingin kita cita-citakan bisa tercapai. Nah, sekarang kita ada sedikit challenge, Pak. Challenge-nya aku udah siapin karena aku belum pernah dengar Pak Dubes ngomong bahasa Jerman, Pak. Tapi challenge-nya nggak susah kok, Pak. Jadi mungkin Pak Dubes bisa nggak sebutin beberapa kata yang Bapak kenal, boleh bahasa Swiss atau bahasa Jerman, apa Pak kira-kira? 3 aja. 3 ya? 3 aja, gimana? Merci vielmals. Merci vielmals itu terima kasih. Itu bahasa Swiss bahkan ya, jadi bukan bahasa Jerman. Apalagi Pak? Grüße miteinander. Grüezi miteinander. Wow, oke. Jadi bukan bahasa Jerman aja, Swiss bahkan ya. Sama apa lagi Pak? Satu lagi apa ya? Kalau terima kasih Pak. Merci ya. Merci tadi udah ya. Merci sama Grüezi miteinander itu salam. Apa namanya? Apa ya yang sering dipakai ya? Dankeschön. Dankeschön ya. Atau aku cinta kamu pasti tahu juga, Pak. Iya, ich liebe dich. Itu standar tuh, semua orang tahu gitu ya. Ich liebe dich bahasa Jerman. Mungkin ada satu lagi nih. 3 makanan Swiss yang Bapak tahu tradisional. Ya, yang saya pernah coba itu yang pertama fondue. Ya itu terkenal banget. Terus apa itu yang dibakar itu? Apa sih? Keju. Iya. Keju juga Pak. Keju. Oh raclette. Raclette. Ya. Kemudian satu lagi mungkin tidak terlalu khas Swiss kali ya. Apa Swiss ya? Ada satu lagi yang kentang itu Pak, dari kentang. Iya, tahu dari nggak kentang apa tuh?
yang apa namanya yang buat sarapan itu rosti, Pak. Rosti. Rosti itu ya. sering banget Rosti, juga. iya. Kalau Bapak favorit apa yang paling Bapak suka? Pernah Saya nyobain semua, Pak? Pernah nyobain semua. Saya suka raclette karena kita Raclette. sering buat pesta raclette di sini. Oh ya, di sini Iya, bahkan juga ya? di Oh Wisma. iya. Ya, itu saya juga sama sih. Saya lebih suka raclette daripada fondue, Pak. Iya, Kalau fondue itu kan sangat cheese Iya, banget ya. iya. Kalau raclette lebih Tapi milk. saya suka model fondue tapi buah-buahan yang dicelup di coklat gitu loh. Fondue coklat fondue Iya, gitu coklat ya. fondue. Iya. Nah, ini challenge terakhir nih, Pak. Ini saya sanksi nih Bapak ngerti nih. Saya pengen tahu, Bapak tahu nggak harga tiket kereta dari misalnya Basel ke Zurich? Basel ke Zurich sekitar 7 franc ya. Wah, salah Pak. Salah total. Berapa? Basel Zurich, Basel Bern maksudnya. Basel. Basel Bern itu sekitar 20 Swiss franc. Itu buat yang pakai half tax, Pak. Pakai half tax ya. Half tax. Tapi kalau orang normal tanpa half tax itu bayar berapa? Mon 40 ya. 40 Swiss sekali franc. jalan ya. Sekali jalan. Nah, sekarang kalau harga 1 liter susu, tahu nggak Bapak? 3 sampai 5 franc. Salah juga. Itu udah premium quality banget, Pak. Gitu ya. Harganya berkisar antara 1,3, 1,5 seperti itu, Pak. Sorry, saya jarang belanja. Iya. Wah, oke. Gimana, teman-teman? Udah terjawab semua belum pertanyaan kalian ya? Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau image Indonesia sendiri di mata Swiss itu sampai saat ini seperti apa sih, Pak? Mungkin kita bisa bagi dua ya, image di pemerintahan dulu deh. Oke. Ya, di pemerintahan Indonesia itu saya katakan tadi salah satu negara favorit. Ya. Bahkan sejak 7 tahun belakangan tahun ini, 5 tahun belakangan hari ini, Indonesia dijadikan negara prioritas bagi Swiss. Hanya ada 8 negara di dunia yang jadi prioritas Swiss. Oke. Dan Indonesia salah satunya. Iya. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah Swiss melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Negara besar, bahkan nomor 16 di dunia, ya. Penduduknya besar, dan kemudian potensi ekonomi, letak geografisnya juga besar, dan peran politik globalnya juga signifikan. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh pemerintah Swiss. Ya. Jadi tidak hanya nilai ekonomi, nilai politik juga begitu besar. Nah, di kalangan masyarakat awam mungkin sebagian besar saya kira mungkin mengenal Indonesia sebagai tempat untuk berwisata. Berwisata gitu Iya. ya. Berwisata, pantai yang indah, penduduk yang ramah gitu. Dan itu yang mungkin dikenal selama ya. ini. Jadi tanpa menyadari bahwa ada potensi ekonomi yang membuat Swiss bisa bergerak maju gitu. Oke. Iya. Nah, ini yang apa namanya yang saya lihat begitu. Oleh karena itu yang menyambut positif dari perjanjian ini pada umumnya adalah industriawan, asosiasi-asosiasi apa namanya pabrik-pabrik, perusahaan itu karena dia tahu betul potensinya. Iya. Buat mereka juga lebih murah nanti, Pak ya. Dan lain sebagainya. Jadi mereka sebenarnya industri itu juga mendukung. Bahwa apa namanya penduduk bakal memilih gitu ya, Pak, yang memilih ya. Berarti kan harapan kita ini referendum ini bakal diiyakan oleh masyarakat Swiss gitu ya. Nah, kalau Bapak mendengar sentimental di masyarakat seperti apa, Pak, sekarang ini? Iya. Pertama saya salut ya kepada pemerintah Swiss, tidak tanggung-tanggung, presidennya sendiri turjun ikut kampanye. Oke. Iya. Saya melihat di beberapa jalan itu poster-poster mengenai Indonesia ada ya. Bahkan banyak orang bertanya, ini ada apa kok Indonesia di referendum gitu ya. Iya, betul. Karena baru pertama kali ada satu negara di referendum seperti ini gitu ya. Jadi kita untung juga sekarang orang Swiss mengenal Indonesia. Mengenal itu dia, ya. betul. Jadi tidak hanya Indonesia dikenal sebagai tempat wisata, tempat orang diving atau berselancar. Sekarang dia sadar Indonesia punya potensi ekonomi yang besar, gitu ya. Dan membantu saya secara gratis ya, betul. di dalam melakukan promosi diplomasi tadi mengenai Indonesia. Sekarang sampai ke kaki-kaki gunung di pedalaman Alpen, ya. Di kota-kota besar di Jenewa, di Zurich, semua poster mengenai Indonesia. Betul banget sih. Iya, dan saya melihat
ini satu keuntungan positif. Nah, luar biasa derasnya kampanye dari para pendukung, terutama dari pemerintah. Kemudian saya menjadi lebih lega, lebih optimis, ya, karena hasil survei sementara walaupun tipis. Oh, tipis ya, Pak. tipis ya, tapi kita masih unggul. Masih unggul ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan tidak berubah. Iya. Dilihat dari nuansa yang berkembang, saya dengar dari diaspora yang ada gitu. Kelihatannya mudah-mudahan optimis lah. Iya. Tapi saya tidak boleh dulu Takabur dulu ya. Saya ingin masih terus kerja, mengupdate informasi-informasi yang faktual. Ya, karena kadang informasi banyak tapi tidak faktual. Betul. Jadi informasi faktual yang saya berikan, bahwa mereka menerima atau tidak itu urusan mereka. Tapi tugas kita adalah ini loh informasi faktual, ini loh kebijakan yang terakhir, ini loh komitmen yang akan kita lakukan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teryakini karena beberapa partai besar sudah mendukung. Oke. Ya, di parlemen itu 5 partai mendukung, 3 partai menolak. Oh, yang menolak ini bahkan Green tapi ya. Green sama Socialist Party tapi pecah. Ada satu lagi partai kecil. Ya, Green juga ada 2. Green yang satu menolak tapi Green yang sebelahnya mendukung. Green liberal. Green liberalnya mendukung, Green saja menolak. Jadi 3 partai plus dibandingkan 5 partai pendukung. Ya, kira-kira kalau komposisi di parlemen itu 70 lawan 130 suara di parlemen. Di parlemennya. Kalau di masyarakat kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya, karena kalau aku dengar di Basel itu memang sentimennya cenderung positif, tapi aku nggak tahu apa karena mereka tahu aku orang Indonesia jadi lebih mengarah ke sana. Tapi memang kalau misalnya aku berdiskusi dengan orang-orang di teman-teman kampus atau itu, mereka lebih cenderung lebih cenderung tidak faktual gitu Pak, lebih emosional karena palm oil, maksudnya udah kayaknya udah buruk banget gitu kan image-nya. Jadi ketika kita kasih fakta-faktanya, seperti misalnya bahwa minyak nabati lain itu lebih tidak ekologis daripada minyak sawit, mereka juga terkejut juga gitu kan. Memang mungkin kita memang harus lebih lebih ini lagi dalam menyebarkan fakta-fakta yang ada gitu ya Pak ya. Ya, saya kira kesempatan bagi kita sekarang ini untuk menjelaskan menjelaskan kepada mereka bahwa Indonesia itu negara besar. Iya, betul. Jadi sebab mayoritas mungkin mereka taunya Indonesia ya Bali gitu ya, atau wisata. Mungkin ya tempat pantai-pantai yang indah gitu. Tapi enggak melihat Indonesia sebagai potensi ekonomi yang besar bagi Swiss. Nah, itu yang harus kita luruskan. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih Pak? Kayak ada nggak sih gaung, orang tuh tahu nggak sih sebentar lagi ada keputusan besar yang bakal diambil di Swiss? Saya beberapa kali mengirimkan berita ke tanah air di koran-koran.com maupun media mainstream media cetak. Mudah-mudahan sudah diketahui ya. Tapi seberapa jauh minat masyarakat terhadap informasi ini saya tidak tahu. Tapi saya meyakini bagi pemerintah Indonesia ini menjadi sangat penting. Karena pemerintah Indonesia ini ada 2 hal sepanjang itu terkait dengan luar negeri yang mau didorong. Pertama, didorong perjanjian perdagangan seperti ini. Kemudian diundang investasi masuk. Jadi 2 itu yang selalu didorongkan, didengungkan agar kemudian ekonomi kita bisa bergerak. Jadi apalagi timingnya sekarang pas betul. Kita harus bangkit dari tekanan akibat pandemi ini. Makasih banget Pak Dubes wawancaranya. Semoga teman-teman juga banyak informasi dari wawancara kita ini ya. Jadi ada referendum 7 Maret ini yang sebenarnya dampaknya cukup besar buat Indonesia dan Swiss ya. Jadi penting sekali dan kita bakal kalau akhirnya sukses Indonesia bakal lebih terkenal lagi dan ini juga pintu ya Pak ya. Ada satu lagi akan terbuka kesempatan magang di Swiss kalau itu jadi. Ini dia nih. Banyak sekali yang nanya ke saya gimana cara kerja di Swiss, dan kalau ada referendum ini sukses kita setiap tahun dapat jatah 100 orang magang. 100 orang magang di perusahaan Swiss ya Pak ya? Di perusahaan untuk yang profesional namanya. Tapi sayang banget aku nggak tahu nih gimana rakyat Indonesia bisa ngebantu nih. Susah juga ya, karena semuanya keputusan ada di masyarakat Swiss. Ya udah Pak,
terima kasih sekali Terima lagi. kasih Mas Arif ya. Iya, tadi Ini udah saya kira- disuguhin masakan Indonesia juga, ngobatin kangen, dan mungkin kita bisa ketemu lagi. Bapak Baik. rencana pulang kapan Pak? Katanya udah sebentar lagi. Oh, belum belum ya? ada tanda-tanda nih. Nanti biasanya dikasih kabar. Dikasih kabar lagi ya. Tapi masa jabatan Bapak Saya sudah hampir 3 tahun. udah 3 tahun ya. Iya. Biasanya sampai 4 tahun Pak ya? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya, Ya. Oke Pak, kalau gitu kita pamitan dulu. Baik, dan terima kasih. Ha-ha, Salam buat kawan-kawan di Basel. di Basel dan Iya. juga semua followernya ya. Iya. Ya. Subscribersnya dan Subscriber-nya. followersnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja. Kalau gitu wawancara kita dengan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Bapak Mulyaman Hadad. Terima kasih udah nonton. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar, di Instagram, dan mungkin kita ada lain kesempatan kita bisa bahas lagi tema-tema yang lebih menarik lagi tentang Swiss ya. Yaudah, sampai di sini. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.